Salam sehat Sobat Suroyo. Berjumpa kembali dengan Soulmate, Bincang Sahabat. Pada Soulmate kali ini, kita kedatangan sahabat yang akan berbagi cerita tentang layanan instalasi gawat darurat di Suroyo Hospital. Siapakah dia? Beliau adalah Bapak Samuri Eskap Nurse. Beliau adalah Kepala Sub Instalasi Gawat Darurat. Apa kabar Pak Samuri? Alhamdulillah sehat Kak Mirta. Alhamdulillah. Pak Samuri, ini kalau kita berbicara tentang instalasi gawat darurat, ini Iya. di Suroyo Hospital ini kan punya gedung yang baru ya. Iya. Nah, itu layanan baru apa saja yang ada di instalasi gawat darurat itu? Jadi semenjak kita menempati gedung baru Mbak Mirta, kita mempunyai andalan atau yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan kita ada berupa 5 hal. Yang pertama adalah SOS. SOS itu singkatan dari Suroyo Outreach Service, itu bertujuan untuk menjemput pasien. Bisa dijemput dari jalan, misalnya kecelakaan dari jalan raya, atau bisa dari rumah karena sakitnya di rumah. Mereka yang tidak punya kendaraan bisa menghubungi SOS itu. Kemudian ada lagi kita mempunyai layanan SES, Suroyo Express Service. Itu bertujuan untuk orang-orang yang tidak pengen periksa tapi pengen tahu misalnya lab saya seperti apa atau ronsen saya seperti apa, maka dia menggunakan atau layanan yang namanya Express Service atau SES. Kemudian ada lagi mengenai stroke. Untuk pasien-pasien stroke yang baru saja kita ada layanan Suroyo Stroke Ready. Itu adalah pelayanan pasien karena orang-orang stroke itu biasanya kan tidak bisa pulih ya Mbak Mirta ya. Iya. Maka dengan Suroyo Stroke Ready itu kita berusaha untuk menghancurkan yang menyumbat di otak itu. Tapi itu hanya dapat diakses sebelum kejadiannya 4 jam. Setelah itu sudah tidak bisa digunakan lagi sehingga kita menggunakan pengobatan yang biasa. Kemudian ada lagi kita mempunyai pelayanan anak atau Suroyo Children Express Service. Di situ kita akan mengembangkan layanan-layanan anak agar rumah sakit ini termasuk rumah sakit yang sayang anak. Ramah anak gitu? Iya, sayang anak. Kemudian di sana sejak dari bayi baru lahir sampai anak-anak ya, kita membatasi anak-anak 18 tahun. Kemudian juga ada kita mempunyai Suroyo istilahnya trauma service. Di situ pelayanan trauma kita sudah lama ada, kan tetapi kita akan mengembangkan untuk trauma-trauma yang orang-orang yang mengalami kecelakaan di kerja. Di tempat kerja atau ya, itu di ya? tempat kerja atau di jalan saat pulang dan pergi, itu kan membutuhkan BPJS Ketenagakerjaan. Kita akan melayani itu sehingga mereka tidak bisa repot-repot, tapi bisa terlayani dengan baik. Karena keluhan mereka itu biasanya sering susah mengakses karena harus bayar dulu dan lain-lain. Oh, gitu, mempermudah pasien ya. Iya. Terus kalau untuk tadi ada layanan SOS ya. Iya. Nah, itu jangkauan wilayahnya ini mana aja ini, Pak? SOS itu untuk seluruh kota kita bisa ambil, kemudian seluruh Kabupaten Magelang juga bisa kita ambil. Kemudian hanya sebagian Temanggung kita sampai ke Pringsurat, dari arah dari RSJ ke Temanggung, kemudian kita sampai Pringsurat saja. Gitu. Karena kalau untuk sampai ke Temanggung yang puncak-puncak kita mungkin waktunya yang terlalu lama. Ya, itu Mbak. Terus kalau misalnya ini Sobat Suroyo mau mengakses SOS ini bisa ke nomor berapa ini Pak? SOS kita saat ini harus menghubungi ke customer service. Walaupun kalau kecelakaan kita bisa langsung menghubungi GD di 363601, kemudian 128, akan tetapi kalau dari rumah kita menghubungi ke customer service. Di sini nomornya adalah masih nomor HP ya Mbak Mirta ya. Jadi 0811 2955 133. Itu nomornya. Mungkin itu perlu dicatat sehingga kalau saat-saat kita membutuhkan SES bisa menghubungi nomor itu, akan tersambung ke customer service, akan tetapi di waktu malam hari akan tersambung ke perawat UGD. Oh iya, langsung. Sehingga kita bisa segera persiapan dan akan menjemput pasien. Gitu. Kita sudah cukup banyak yang kita jemput, ada yang dari Kaliangkrik. Terus kalau untuk layanan tadi SES juga ada ya. Nah, ini kalau alur di IGD ini seperti apa ini Pak? Sebenarnya SES itu bukan
bukan yang melaksanakan tidak banyak IGD-nya, Gitu. akan tetapi lebih banyak ke penunjang. Di IGD bisa datang, kemudian dia melakukan pendaftaran. Kalau dia sudah tahu apa yang mau diperiksa, misalnya mau periksa SES itu kan untuk ke laborat, kita baru menyediakan ke laborat dan ke radiologi. Oh iya. Kemudian sebenarnya kita bisa mengembangkan nanti untuk periksa EKG ataupun periksa misalnya mau fisioterapi dan lain-lain, tapi kita baru 2 hal itu. Dan di situ kita bisa langsung datang, mendaftar, kemudian kalau tahu apa yang mau diperiksa, langsung menyatakan mau periksa apa, misalnya lab apa, kalau rongsen apa, kemudian kita melakukan pembayaran di situ. Jadi kita tidak bolak-balik ya, kita melayani dengan cepat karena pendaftaran dan kasir ada bersebelahan. Gitu. Kemudian nanti ke tempat yang mau dituju, misalnya ke laborat atau ke radiologi, di sana diperiksa, langsung dapat hasil pulang. Kita tidak mampir ke IGD lagi. Jadi sekali jalan langsung. Berarti pasien tanpa pengantar dokter pun udah langsung bisa juga dilayani? Bisa, asal mereka tahu apa yang mau diperiksa, bisa. Akan tetapi kalau dari rumah, saya kok habis jatuh, kakinya bengkak, tapi saya mau periksa rongsen apa gitu kok nggak tahu, bisa tanya. Rongsen apa yang kira-kira dibutuhkan untuk itu. Tanpa pemeriksaan dokter istilahnya, itu disebut SES itu. Baik Pak Sam, ini kalau untuk pasien yang dapat mengakses SES ini, ini apakah khusus untuk pasien yang CAS atau BPJS juga bisa mengakses? Oh iya, untuk yang SES itu khusus untuk pasien yang istilahnya CAS, karena dia kehendak sendiri. Jadi baik membawa rujukan maupun tidak itu boleh. Tapi membawa rujukan tapi BPJS dia harus periksa, misalnya karena rujukan kan harus periksa lagi dulu baru bisa digunakan BPJS-nya. Tapi misalnya datang hanya untuk rongsen atau datang hanya untuk periksa lab, itu maka harus menggunakan cash atau tanpa BPJS, tanpa asuransi yang lain. Ini juga berlaku juga untuk pelayanan antigen juga nggih? Iya, antigen PCR juga bisa. Iya. Kalau untuk yang antigen ini dilayani sampai jam berapa ini Pak? Antigen untuk yang selain antigen kita melayani 24 jam. Kemungkinan antigen sama PCR ya. Tapi untuk antigen kita hanya melayani sampai jam 8 malam atau jam 20. Dan ini dilayani setiap hari atau sehari selama seminggu 7 hari istilahnya seperti itu. Jadi setiap hari ada, tetapi kalau khusus untuk antigen itu swabnya karena kita dibatasi tenaganya, maka dan swabnya itu di laborat sudah, bukan di IGD. Itu sampai jam 8 malam saja. Gitu. Ya, jadi kalau pasien gawat darurat ini kan kita bayangannya kalau pasien dengan gawat darurat itu berarti udah parah gitu ya. Nah ini sebenarnya pasien apa saja ini yang dilayani di instalasi gawat darurat? Kalau di IGD itu sebenarnya kalau namanya instalasi gawat darurat itu kan melayani yang gawat darurat ini. Tetapi yang gawat darurat saja kita bisa, apalagi yang tidak. Karena kita prinsipnya dari Kemenkes tidak boleh menolak pasien. Sehingga semua pasien yang datang ke gawat darurat akan dilayani. Baik itu gawat darurat, baik itu gawat saja atau darurat saja. Karena berbeda ya Mbak, ada yang pasien gawat saja, ada yang gawat maupun tidak gawat, tidak darurat. Kalau di jam kerja kita tidak gawat, tidak darurat, memang kita arahkan ke poliklinik. Tapi kalau di luar jam kerja, karena dia tetap membutuhkan, misalnya orang yang perjalanan jauh, terus sakit, walaupun tidak harus gawat darurat, kan tetap dia membutuhkan kenyamanan juga. Sehingga tetap kita layani. Akan tetapi, kalau untuk pelayanan yang istilahnya bukan pasien ya, customer yang mau minta surat keterangan sehat, atau surat bebas narkoba, itu memang kita di IGD tidak bisa. Jadi untuk pasien yang menderita saja, yang sakit. Khusus untuk yang aja ya. Baik Pak Sam, ini kalau di instalasi gawat darurat, ini kan banyak pasien yang datang ini ya, macam-macam gitu. Nah ini dari instalasi gawat darurat, cara membedakan pasiennya ini bagaimana? Oh iya, itu ada cara membedakan kegawatan, itu ada namanya triase. Jadi kalau screening tadi untuk membedakan jenisnya, tapi triase ini untuk membedakan tingkat kegawatannya. Jadi di situ tadi screening kalau kelihatan henti jantung di napas juga langsung kita masukkan ke ruang resusitasi.
Akan tetapi jika tidak masuk ke tadi ya, ada resusitasi tidak, merah tidak maksudnya. Kemudian apakah kebidanan apa tidak masuk di situ, tidak masuk di psikiatri, tidak masuk di keracunan, tidak masuk di infeksius, maka kita akan masukkan ke ruang namanya ruang triase. Gitu. Ruang Di ruang tersendiri gitu triase ya. itu ya nanti akan kita periksa tingkat kegawatannya seperti apa. Karena memang di IGD itu kita tidak model antrian, kita menggunakan sistem triase yang gawat dilayani lebih dahulu. Itu yang paling gawat kan yang tadi, yang namanya resusitasi tadi, itu sudah terpisah di screening, sehingga saat ada yang triase merah atau dia henti jantung atau henti napas atau napas yang tidak efektif, misalnya pernafasannya 1 menit 5 kali tok, itu kan walaupun bernapas kita anggap sebagai tidak bernapas. Dia kalau tidak ditolong dalam waktu lebih dari 10 menit kemungkinan akan meninggal. Sehingga kita masukkan ke triase, sehingga segera kita beri bantuan napas. Itu kemudian kalau sudah masuk ke sana kan berarti itu yang triase merah sudah tidak ada. Kemudian kita akan membedakan, kalau ada beberapa pasien kita di ruang triase itu membedakan misalnya yang gawat saja seperti apa, yang darurat saja seperti apa, yang tidak gawat tidak darurat, atau yang namanya kalau di sini kita karena menggunakan Australian ya, kita tetap menggunakan warna, ada kuning, yang merah sudah ya, kemudian ada kuning, ada hijau, ada hitam juga, hitam berarti meninggal. Pak Sam, ini kalau bedanya nih ruangan di IGD kita yang lama dengan IGD kita yang baru ini apa aja ini Pak? Oh iya, memang untuk pengembangan IGD kita itu beberapa ruangan kita tambah. Yang dulunya IGD satu pintu itu kan untuk langsung masuk ke ruang psikiatri, baru masuk ke ruang IGD yang biasa. Kemudian kalau untuk IGD yang infeksius memang kita sudah menggunakan yang dulunya OK. Memang kurang representatif juga, sehingga kita sekarang membuat IGD yang lebih bagus, lebih terpisah dan lebih aman untuk pasien. Yang pertama kita mempunyai ruang baru yang cukup lebar, cukup luas, yaitu ruang isolasi atau ruang infeksius. Di situ ada. Kemudian untuk ada ruang dekontaminasi yang dulunya kecil sekarang besar. Jadi untuk memandikan pasien, misalnya kita mempunyai pasien jiwa kadang-kadang kotor sekali juga. Jadi tidak hanya orang-orang yang kena racun saja, tetapi juga pasien jiwa yang kotor, BAB di tempat dan lain-lain juga bisa dibersihkan di situ. Kemudian juga ada ruang triase kita sekarang besar, dulunya kecil sekarang besar. Kemudian ruang anak kita pisahkan karena kita mempunyai tadi ada children service itu yang untuk unggulan kita juga, karena anak-anak itu unggulan RSJ-nya. Kemudian ada ruangan di situ ada gambar-gambarnya, Mbak Neta, gambaran anak-anak dan lain-lain. Kemudian juga kita mempunyai ruangan jiwa yang terpisah. Kalau dulu kan terlewati oleh pasien lain sehingga akan ditonton gitu. Sekarang kita mempunyai BD jiwa yang terpisah. Dan di sana ada juga karena kita jiwanya kuat ya, sehingga kita menyediakan juga. Kalau dulu kita namanya ruang KDRT, tapi karena itu menjadi mungkin di mata masyarakat tidak bagus, kita sebut dengan ruangan trauma service. Trauma itu psikologis maksudnya di situ ya. Khusus untuk yang jiwa? Itu untuk yang trauma psikologis, misalnya orang-orang yang habis diperkosa. Jadi tidak harus rumah tangga tok, orang lain pun bisa. Atau orang-orang yang dibully lama, kita masukkan di situ ada tempat pemeriksaan, ada tempat diskusi, sehingga nantinya di situ juga istilahnya tertutup, tidak banyak orang yang mendengar. Misalnya dia mau cerita sesuatu yang istilahnya rahasia, itu dia bisa. Kemudian pemeriksaannya agak di pojok belakang sehingga lebih aman. Kemudian kita juga mempunyai ruang baru lagi yang di situ untuk operasi. Tadi kan kita menjelaskan ada ruang operasi untuk emergensi dan infeksius. Karena kita kemarin sering juga mengoperasi pasien-pasien infeksius sehingga kita menyediakan tempat tersendiri. Kemudian juga ruang koasnya juga sudah 2, dulunya 1.
Itu mungkin Mbak Merta. Iya, Yang baik. jelas tadi kita mempunyai ruang Ponex saja dua. Untuk infeksius ada ruang Ponex sendiri, kemudian untuk non infeksius ada ruang Ponex sendiri. Terus untuk apa namanya, proses yang dilakukan di instalasi gawat darurat ini untuk menganalisa pasien infeksius dan non infeksius ini bagaimana ya Pak? Jadi saat pasien datang, itu Mbak Merta langsung kita lakukan namanya screening. Screening di situ kita akan membedakan. Jadi tidak hanya infeksi dan tidak, kita akan membedakan di situ ada beberapa macam. Pertama, infeksi atau tidak. Kalau infeksi atau tidak, kita biasanya kalau dari rumah sudah membawa tes AG yang positif, atau dari rujukan tempat lain sudah membawa tes AG yang positif, kita akan tahu itu berarti infeksius. Kita akan menempatkan ke tempat ruang isolasi. Iya. Jadi tidak bercampur dengan yang lain karena akan membahayakan yang lain. Iya, betul. Atau kalau sudah membawa rujukan, tapi rujukannya adalah psikiatri, maka akan kita bawa juga langsung ke ruang psikiatri karena kita tempatnya berbeda-beda. Pintu masuknya itu berbeda ya? IGD-nya satu gedung, tapi pintu masuknya berbeda karena kita ingin semuanya aman. Iya, betul. Ya, terus kemudian atau kalau datang dengan menggunakan rujukan kebidanan, maka kita akan masukkan ke Ponek. Bahkan kita mempunyai juga Ponek untuk infeksius dan Ponek untuk non-infeksius. Kemudian misalnya masuk dengan, jadi tadi ya infeksius dan tidak, terutama itu membedakannya selain dia membawa tes AB atau PCR yang positif, kita juga akan melihat kalau misalnya dia ada riwayat panas, demam sudah 3 hari, kemudian ada batuk, ada pilek, mungkin pertama kita akan masukkan ke infeksius dulu. Ya gitu. Iya, untuk mencegah menular kepada yang lain. Baru setelah kita cek AB ternyata dia negatif, kita tempatkan di tempat yang non-infeksius. Jadi ada pernapasan, ada suhu, kemudian bawa tes AB atau tidak. Oh gitu. Terus untuk screeningnya sendiri ini bagaimana ini Pak? Itu untuk screening itu kita akan membedakan itu. Jadi screening kita lakukan masih di depan IGD ya, karena kalau sudah masuk kan berarti nanti sudah bercampur dengan yang lain. Di depan IGD itu kita screening untuk membedakan tadi, ada bermacam-macam tadi. Jadi kita akan lihat SpO2-nya berapa, itu juga penting karena untuk pasien COVID atau infeksi kan cenderung SpO2-nya O2-nya turun di bawah 95, biasanya kita langsung masukkan ke ruang infeksius. Kemudian tadi ada berbagai macam hal. Kemudian salah satunya tadi screening juga kita akan membedakan kalau ada pasien yang ternyata kena zat-zat kimia. Misalnya ada, karena zaman sekarang kan zaman demo ya Mbak ya. Ada demo, kemudian ada di sana ada pembubaran demo dengan menggunakan gas air mata. Kalau gas air mata, orang yang kena itu kan bajunya juga kena Mbak Mirna. Kalau bajunya kena gas air mata, kemudian rambut dan lain-lain kena gas air mata, kita bawa masuk ke ruang IGD. Di sana bisa nyebar, bisa perawatnya juga matanya menjadi sakit. Maka kita bawa dulu masuk ke namanya ruang dekontaminasi. Sebelum masuk ke ruang IGD, masuk ke ruang dekontaminasi. Di sana akan dicuci, dibersihkan, bajunya dilepas, diganti, kemudian baru masuk ke IGD untuk pelayanan. Kecuali kalau pasiennya memang istilahnya triase merah ya Mbak, di sana ada kegawatan di napas ataupun tidak ada nadi, maka ya semuanya harus kita tolong dahulu. Walaupun kalau ada racun ya tetap kita bersihkan di situ. Terus kalau di instalasi gawat darurat ini kan kita juga mengenal istilah code blue. Nah itu sebenarnya apa itu Pak? Dan bagaimana cara kita mengakses code blue ini? Ya, untuk di rumah sakit yang lebih besar mungkin code blue itu akan tersendiri, bukan menempel di gawat darurat, tapi sementara untuk kita masih menempel di IGD, di unit gawat darurat, dan akses untuk code blue itu kan berhubungan dengan henti jantung, di napas ya Mbak Mirta ya. Maka kalau Mbak Mirta misalnya menemukan pasien atau temannya tiba-tiba tidak sadarkan diri, maka Mbak Mirta bisa meminta teman Mbak Mirta untuk menghubungi tim code blue. Tim code blue bisa diambil di nomor dipanggil di nomor 118. Tapi itu hanya bisa dipanggil dengan menggunakan telepon lokal kita. Kita tidak mungkin memanggil 118 dengan menggunakan handphone kita, maka akan masuk ke tempat lain. Tapi di
semua ruangan kita kan mempunyai itu telepon lokal itu, telepon untuk RSJ itu bisa dipanggil di situ dan akan masuk ke IGD, dan nanti tim IGD akan datang ke tempat yang Mbak Meta sebutkan. Jadi harus jelas karena kita diburu waktu ya untuk pasien henti nafas, henti jantung atau pasien yang tiba-tiba tidak sadar itu kan berburu waktu. Harus tempatnya jelas, jangan misalnya hanya di diklat gitu kan susah. Iya, betul. Ya. Harus jelas di halaman diklat ataukah di ruang apa bagian diklat seperti itu. Karena kita pernah dipanggil code blue, ada 2 panggilan, ternyata sebenarnya satu tapi tempatnya yang beda menunjukkan, sehingga tim code blue kita bingung. Iya. Jadi yang harus kita sebutkan itu apa aja Pak ketika kita menghubungi code blue ini? Yang harus disebutkan yang pertama yang jelas nama Anda disebutkan agar jelas, kemudian tempatnya di mana, terus kejadiannya apa, apakah henti jantung saja ataukah karena kecelakaan atau seperti apa, sehingga kita bisa membawa alat yang sesuai. Atau juga Mbak Mirta harus menyebutkan yang jelas tadi tempatnya ya, tempatnya harus jelas sesuai, kemudian juga berapa orang. Kalau kasusnya banyak, misalnya ada 5 orang tiba-tiba tidak sadar keracunan di kantin misalnya ya, itu misal saja, kita nggak pernah ya. Akan tetapi dengan keadaan seperti itu maka kita yang datang mungkin akan ada beberapa tim atau timnya tidak hanya 4 orang, karena kita satu tim itu kan ada dokternya, 1 dokter, kemudian 2 perawat, 1 driver, dan 1 satpam atau keamanan. Biasanya kita datang dengan perlengkapan seperti itu dan dengan menggunakan e-kit itu alat-alat yang akan digunakan untuk pertolongan pertama. Kemudian atau kita berangkat stopwatcher seperti itu. Baik Pak Sam, jadi kalau misalnya ini saya memanggil tim code blue seperti itu, terus itu dari waktu dari IGD sampai ke tempat saya ini berapa lama ini Pak? Iya, memang untuk respon time code blue karena rumah sakit kita besar ya, kita akan menggunakan ambulan ke sananya karena menggunakan alat-alat juga, sehingga kita membatasi, dan itu harus cepat. Kita membatasi kurang dari 5 menit Mbak Mirta. Kita walaupun kita di pojok RSJ sana, kita akan berusaha kurang dari 5 menit. Kalau lebih cepat kan lebih baik. Karena lebih misalnya Mbak Mirta baru resusitasi, kemudian code blue-nya datang lama, mungkin Mbak Mirta kecapean juga. Sehingga kita akan berusaha datang secepat-cepatnya, dan kita batasi tidak lebih dari 5 menit tadi. Kita pernah uji coba dan kita benar-benar dihitung waktunya ya. Kita ke laborat saja kita hanya membutuhkan waktu 1,5 menit dari persiapan sampai datang ke sana. Terus ini Pak, kalau di instalasi gawat darurat Suroyo Hospital ini kan saya pernah melihat ini ada ruang operasi gitu. Nah itu untuk pasien yang apa Pak? Jadi kita mempunyai kamar operasi yang baru juga, walaupun kita berdampingan dengan kamar operasi yang lama, tapi di IGD yang baru ini kita lengkapi dengan kamar operasi yang baru. Di sana akan diberi semacam rongsen ya kalau bahasa, rongsen yang dapat melihat misalnya kita mau operasi tulang, itu bisa dilihat langsung di situ, tidak usah menunggu dibawa ke ruang rongsen baru dilihat ya. Bisa terlihat di situ. Itu jadi nanti akan digunakan terutama untuk pasien-pasien yang infeksius. Karena selama ini pasien yang infeksius kita masukkan ke OK juga, walaupun OK-nya ada 2 dan yang 1 untuk negatif dan yang 1 untuk positif. Kita kalau infeksius kita membutuhkan yang negatif. Padahal sebenarnya syarat untuk kamar operasi itu kan positif tekanannya. Akan tetapi karena infeksius kalau dibuat positif nanti bisa kemana-mana virusnya, sehingga kita buat tekanan negatif. Dan di tempat OK yang baru ini bisa dibuat negatif, bisa dibuat positif, dan di sana akan digunakan untuk yang infeksius atau mereka pasien yang operasinya sito atau operasi segera, operasi mendadak. Misalnya di jam libur, di sore hari, di malam hari, atau di pagi hari, tapi sito juga bisa di situ. Dan terutama untuk sito itu kan untuk tulang, untuk kecelakaan itu biasanya sito juga, dan melahirkan juga. Iya, yang membutuhkan pertolongan cepat gitu ya Pak ya? Iya, harus segera. Baik Pak Samuri, terima kasih untuk waktunya.
Baik Sobat Suroyo, demikian perbincangan kita pada siang hari ini. Sampai berjumpa pada Soulmate berikutnya dengan cerita yang tak kalah menarik. Tetap patuhi protokol kesehatan, perbanyak berdoa, dan jangan lupa bahagia.